Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Hafsah. Kali ini saya ingin bercerita tentang dua hal yang sebenarnya satu tarikan nafas. Bagaimana sebuah organisasi menjaga datanya, dan bagaimana kecerdasan buatan mengubah permainan itu. Saya memilih Direktorat Jenderal Pajak sebagai contoh karena datanya menyangkut kita semua sebagai wajib pajak. Tapi perlu dicatat, semua yang saya bahas saya ambil dari berita dan dokumen yang terbuka untuk umum. Tidak ada satupun yang merupakan data rahasia. Sebelum jauh, berikut peta jalan presentasi saya kali ini. Bayangkan, presentasi ini seperti membangun rumah, lalu mengujinya saat badai. Perhentian pertama, saya bangun rumah keamanannya lengkap dengan perkakas, konsep, aturan hukum, standar, sampai cara mendesain modelnya. Perhentian kedua adalah titik balik. Rumah kita sudah kokoh menghadapi maling yang biasa, tapi tiba-tiba datang maling generasi baru bernama AI. Kemudian perhentian ketiga, perkakas yang tadi kita uji lagi untuk menghadapi maling yang baru ini. Dan yang perhentian terakhir, saya akan mengikat semuanya menjadi satu sebuah kesimpulan. Perhentian pertama, kenapa kita harus peduli? Karena taruhannya nyata dan bukan teori. Lihat 3 angka berikut. Pertama, tahun 2024, ramai kabar lebih dari 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan. Bahkan katanya menyentuh data pejabat tinggi negara. Kedua, awal tahun 2025, sistem baru bernama Cortex sempat tersendat saat diluncurkan. Ini soal layanan yang tidak bisa diakses saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, ingat bahwa pajak menyumbang sekitar 73% APBN. Jadi yang dijaga DCP itu boleh dibilang dompet negara. Logikanya sesederhana rumah. Makin mahal isinya, makin banyak juga yang mengincar. Itu sebabnya keamanan cyber di sini naik kelas menjadi urusan strategis pimpinan, bukan sekedar tugas orang IT. Semua keamanan bertumpu pada 3 janji sederhana. Orang menyingkatnya CIA. Janji pertama yakni kerahasiaan. Hanya yang berhak yang boleh melihat data. Kalau data NPWP bocor, janji ini yang dilanggar. Janji kedua yakni keutuhan. Data tidak boleh diubah diam-diam. Bayangkan kalau angka pajak seseorang bisa dioprek tanpa jejak. Tentu kacau. Kemudian janji yang ketiga adalah ketersediaan. Layanan harus bisa dipakai saat dibutuhkan. Kendala Cortex kemarin adalah contoh janji ini goyang. Ketiganya harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Cara menjaganya harus berlapis, seperti benteng zaman dahulu. Ada parit, ada tembok, ada penjaga. Ditambah satu prinsip modern bernama Zero Trust, yang artinya kira-kira jangan percaya siapapun sebelum diperiksa, bahkan orang dalam sekalipun. Aturan di Indonesia belum tersedia dalam satu paket lengkap, masih tersebar di beberapa undang-undang. UU ITE mengurus perbuatan menyerang sistem, seperti membobol atau merusak. Kemudian Undang-Undang PDP tahun 2022 mengurus perlindungan data pribadi. Ini yang sering disebut GDPR-nya Indonesia. Undang-Undang KIP mendorong lembaga publik untuk terbuka, dan GDPR Eropa saya pakai sebagai pembanding. Nah, di sini ada ketegangan yang menarik. Di satu sisi, lembaga publik wajib untuk terbuka. Di sisi lain, wajib melindungi data pribadi warga. Dua-duanya benar, tapi tarik-menarik. Jalan tengahnya, saya ibaratkan seperti kantor pemerintah yang berdinding kaca. Publik boleh menyaksikan proses berjalannya, tapi brankas berisi data pribadi tetap terkunci rapat. Kalau tadi kita bicara janji dan aturan, sekarang resep bakunya. Ada 2 yang paling terkenal. Dan kabar baiknya, mereka tidak bersaing, tapi malah saling melengkapi. Yang pertama, yakni ISO 27001
Anggap ini seperti resep lengkap mengelola keamanan yang bahkan bisa disertifikasi. Isinya 93 kontrol yang dikelompokkan menjadi 4, organisasi, manusia, fisik, dan teknologi. Yang kedua ada NIST CSF versi 2.0. Ini lebih seperti peta strategi berisi 6 fungsi, yakni govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Yang baru di versi ini adalah govern, yang menjadi payung untuk 5 fungsi lainnya. Bedanya begini, NIST itu seperti peta besar untuk menjelaskan arah kepimpinan, sedangkan ISO itu buku petunjuk teknis untuk mengerjakannya. Praktik umumnya memakai keduanya sekaligus. Selanjutnya, pada bagian ini, intinya adalah untuk menebak serangan sebelum benar-benar terjadi. Persis seperti arsitek yang memikirkan titik lemah bangunan sebelum dibangun. Jauh lebih murah daripada membongkar setelah jadi. Alatnya bernama Stride. Semacam daftar 6 jenis niat jahat. Ada yang menyamar jadi orang lain, ada yang mengutak-atik data, menyangkal perbuatan, membocorkan data, melumpuhkan layanan, sampai mencuri hak akses. Setelah ancamannya terkumpul, kita taruh di peta resiko sederhana. Sumbu mendatar adalah seberapa parah dampaknya. Sumbu tegak adalah seberapa besar kemungkinannya. Yang jatuh di kotak merah kanan bawah itu prioritas. Yang hijau bisa menunggu. Menariknya, cara berpikir peta ini sama persis dengan peta kepatuhan yang sudah dipakai DJP untuk menilai wajib pajak. Jadi, ini bukanlah hal yang asing bagi DJP. Tentu teori tanpa latihan itu seperti punya alat pemadam tapi tidak pernah simulasi kebakaran. Jadi, saya coba membuat satu skenario latihan di atas kertas namanya tabletop. Ceritanya, ada penipuan yang mengaku-ngaku sebagai DJP, menyebarkan email tentang restitusi pajak palsu untuk mencuri password orang. Kita tangani dengan 5 langkah. Yang pertama, siap-siap. Panduan dan pelatihan anti-phishing sudah disiapkan sebelum terjadi suatu kejadian. Yang kedua, deteksi, yaitu sistem pemantau dan laporan warga ketika menangkap keanehan. Misalnya, lonjakan gagal login. Kemudian yang ketiga, tahan. Blokir situs palsunya dan paksa riset akun yang terkena. Kemudian yang keempat, pulih. Cabut akses yang tercuri, dan kembalikan layanan seperti semula. Dan yang kelima adalah evaluasi. Belajar dari kejadian, kemudian menambal celahnya, lalu mengedukasi publik. 5 langkah ini bukan karangan, tapi mengikuti fungsi resmi NIST tadi. Nah, sampailah kita di perhentian kedua. Benteng yang kita bangun mungkin sudah kokoh menghadapi maling biasa, maling yang polanya bisa ditebak. Tapi sekarang zaman telah berubah. Datang maling jenis baru yang bisa berpikir, belajar, dan menyamar jauh lebih meyakinkan, yakni kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kenapa AI saya sebut pisau bermata dua? Karena pisau yang sama bisa dipakai koki untuk memasak, tapi bisa juga dipakai untuk melukai, tergantung tangan siapa yang memegangnya. Di sisi membela atau defend, AI luar biasa. Dia bisa mengendus keanehan di antara jutaan data jauh lebih cepat dari manusia, menyaring email penipuan, dan memeriksa keaslian dokumen. Di DJP, contohnya ya CRM tadi. Tapi, di sisi menyerang, AI juga memperkuat penjahat. Sekarang, penipuan bisa dibuat massal dengan bahasa yang rapi dan meyakinkan. Ada deepfake yang memalsukan suara dan wajah, dan ada juga serangan otomatis yang tidak kenal lelah. Nah, mari kita lihat sistem auditor yang telah dibangun oleh DJP. Namanya CRM, diatur sejak 2019. Cara kerjanya seperti auditor yang tidak pernah tidur. Dia menilai sistem wajib pajak dari 2 sisi, seperti seberapa mungkin wajib pajak tidak patuh dan seberapa besar setorannya, lalu memusatkan pengawasan ke yang paling beresiko.
Tapi sayangnya mesin seperti ini kadang salah tuduh orang yang benar dan kadang malah kecolongan yang salah. Dia sangat bergantung pada mutu data yang diberikan. Sering menjadi kotak hitam tanda kutip. Bisa memberi jawaban tapi susah menjelaskan alasannya kenapa. Dan yang paling penting, begitu kita pakai AI, kita justru membuka pintu jenis serangan yang baru. Seperti ini perumpamaannya, jika AI masuk ke sistem CRM, bayangkan mesin AI itu adalah murid memasak yang belajar dari buku resep. Data poisoning, artinya diam-diam kita ganti beberapa halaman resepnya dengan takaran yang salah. Langkah 1, meracuni dengan menyelipkan data palsu ke bahan belajar si mesin. Langkah kedua, mesin jadi salah belajar. Lama-lama dia menganggap yang curang itu wajar, persis seperti murid tadi yang menjadi yakin kalau gulai memang harus keasinan. Langkah ketiga, yakni lolos. Akibatnya, pelaku curang yang sebenarnya pun lewat begitu saja dari radar. Nah, inilah ironinya, mesin CRM yang di slide sebelumnya menjadi perisai, di sini berubah menjadi sasaran. Dan yang membuat ngeri, racun ini susah ketahuan karena dia tidak membobol pintu, dia meracuni cara berpikirnya. Dampaknya, bukan satu akun bocor, tapi seluruh penilaian mesin menjadi tidak bisa dipercaya. Di daftar resiko AI milik OWASP, jenis ini ada di nomor 4. Kalau tadi kita bahas satu penyakit, sekarang saya akan menunjukkan daftar lengkap 10 penyakit yang paling umum pada aplikasi AI. Ini disusun oleh OWASP, komunitas keamanan yang kredibel dan sudah versi 2025. Nah, kita masuk di perhentian ketiga, di mana menekankan bahwa kita tidak perlu membuang perkakas lama, namun justru perkakas yang sama dengan cara berpikir resiko, ISO, dan NIST yang tetap dipakai terus. Bedanya, kalau tadi yang kita periksa adalah sistem biasa, sekarang pasiennya yang kita periksa adalah mesin AI-nya sendiri. Mengamankan AI itu bukan cuma menjaga modelnya, tapi seluruh dapurnya. Saya pakai perumpamaan restoran. Ada bahan mentah, yaitu data latihnya. Ini bisa diracuni atau bocor. Jadi, kita periksa dan lacak asalnya dengan tetap patuh pada Undang-Undang PDP. Ada resepnya, yaitu modelnya. Ini bisa dicuri atau dikelabuhi. Jadi, aksesnya harus dibatasi dan dilatih supaya tahan akan serangan. Ada pemasoknya, yaitu komponen dari pihak luar yang bisa menyusupkan bahan berbahaya. Jadi, sumbernya harus diverifikasi terlebih dahulu. Dan ada sajian akhirnya, yaitu keluaran ke pengguna yang bisa disusupi perintah jahat. Jadi, kita saring masuk dan keluarnya dan tetap ada manusia yang mengawasi. Yang ingin saya tekankan adalah cara memetakan ini sama persis dengan cara di babak pertama. Perkakasnya tidak berubah, cuma pasiennya sekarang bernama AI. Kalau ada penyakit tentu ada obatnya. Obat khusus untuk AI ada di sebelah kolom kiri. Yang paling penting, periksa dan lacak asal-usul data supaya tidak keracunan. Lalu latih modelnya supaya tahan dikelabuhi, saring perintah yang masuk dan jawaban yang keluar, pantau kalau perilakunya mulai bergeser, dan yang tak kalah penting adalah pastikan keputusan besar tetap di tangan manusia, bukan diserahkan bulat-bulat ke mesin. Semua obat ini didukung 2 standar baru di kolom kanan, yakni ISO 42001 sebagai resep khusus mengelola AI dan NIST AI RMF dengan 4 langkahnya. Satu hal yang ingin saya tegaskan adalah ini sering disalahpahami. Standar AI ini menambah bukan mengganti standar keamanan lama. Jadi ISO 27001 dan NIST CSF tetap dipakai, ditambah lapisan khusus AI di atasnya.
Pertanyaan wajar, memang siapa sih yang mengatur AI? Jawabannya bertingkat. Di Indonesia sudah ada surat edaran Menkominfo tahun 2023 soal etika AI. Sifatnya masih anjuran, tapi penting. Dan karena DJP adalah penyelenggara sistem elektronik untuk publik, anjuran ini tentunya menyentuh DJP secara langsung. Di tingkat internasional ada NIST AI-RMF dan ISO 42001 sebagai panduan sukarela. Sebagai pembanding yang paling tegas adalah EU AI Act di Eropa yang mengatur AI menurut tingkat resikonya. Makin berbahaya, makin ketat aturannya. Dan tidak lupa, undang-undang PDP kita tetap berlaku untuk setiap data pribadi yang diolah AI. Walau aturannya belum lengkap, arahnya sudah jelas dan organisasi yang bijak sebaiknya mulai menyiapkan diri dari sekarang. Nah, tibalah kita di perhentian terakhir. Di sini, kerangka keamanan dan tantangan AI menyatu menjadi satu cerita, lewat 3 benang merah. Benang pertama, perkakasnya sama. Cara berpikir resiko, ISO, dan NIST yang saya bangun di babak 1 juga dipakai dalam membedah AI di babak 2. Benang kedua, tokohnya sama. DJP jadi pemeran utama dari awal sampai akhir, mulai dari kebocoran NPWP dan Cortex, lalu CRM sebagai perisai sampai peracunan data sebagai serangan. Dan benang ketiga adalah peta resiko yang menjadi porosnya. Peta kepatuhan milik CRM itu pada dasarnya sebuah peta resiko, dan peta yang sama itu menjadi perisai baik di babak 1 lalu menjadi sasaran di babak 2. Jadi, ini bukan topik yang kebetulan digabung, namun satu argumen yang utuh. Nah, mari kita rapikan supaya lebih mudah diingat. 4 kesimpulan ada di sebelah kiri. 1. Keamanan itu harus berlapis dan seimbang, jangan berat sebelah. Yang kedua, standar seperti ISO 27001 dan NIST membuat keamanan kita terukur, bukan cuma perasaan aman. Yang ketiga, AI itu pisau bermata dua, tergantung siapa yang memegangnya. Dan yang keempat, mengamankan AI berarti menjaga seluruh dapurnya, bukan cuma kokinya. Lalu, 4 saran praktis yang ada di sebelah kanan, yakni perlakukan keamanan AI sebagai perluasan sistem yang sudah ada. Jangan membuat proyek terpisah dari nol. Jaga betul asal-usul data dan selalu sisakan manusia sebagai pengawas. Siapkan tata kelola AI dari sekarang sebelum aturan mewajibkannya supaya tidak kelabakan nantinya. Dan yang terakhir, jadikan edukasi anti penipuan sebagai kebiasaan, karena secanggih apapun sistem, manusia sering menjadi titik terlemahnya. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.